Jumpa lagi dalam Om Bembeng Channel. Lalu di suara gorengan gitu. Jumpa lagi dalam Om Bembeng Channel. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah kasus kanibalisme yang terjadi di Rothenburg, Jerman. Adalah seorang pria yang bernama Armin Meiwes. Dia ini semasa kecilnya selalu terbayang untuk menikmati daging manusia, dan sejak usia 13 tahun dia sudah membayangkan untuk memakan temannya sendiri. Dan ada suatu kejadian di mana tangannya ini sempat terluka, dia meminum darahnya sendiri dan dia mengakui bahwa darahnya sendiri sangat lezat. Dan di saat itu Armin Meiwes ini memendam rasa keinginannya hingga sampai dia usia dewasa tahun 2001 dia memasang iklan di sebuah website yang bernama Cannibal Cafe. Dia memasang iklan semacam siapa yang mau disembelih dan dimakan. Habis memasang iklan, dia mendapat banyak cacian dan bulian dari banyak orang. Akan tetapi herannya tahun 2001 itu ada yang menjawab iklannya dari seorang insinyur yang berdomisili juga di Jerman bernama Brandes. Dia menyatakan kesediaannya untuk disembelih dan dimakan. Belum diketahui motivasi dari si Brandes kenapa dia dengan secara sukarela mau menyerahkan dirinya. Tepatnya tanggal 9 Maret 2001 si Brandes ini menemui Armin Meiwes di rumahnya di sebuah desa kecil di daerah Rothenburg, Jerman. Dan Meiwes dalam aksi bejatnya ini merekam dengan videonya dengan durasi kurang lebih 2 jam. Awalnya Brandes meminta kepada Meiwes untuk menggigit putus kemaluannya. Akan tetapi gagal karena mungkin tingkat kekenyalan atau kekerasan dari alat vital itu. Dan lalu si Meiwes ini mengambil sebuah pisau dan memotongnya. Sebelum melakukan aksinya, si Brandes ini sempat meminum 1 botol obat batuk dan 20 butir obat tidur untuk mengurangi rasa sakit. Setelah dipotong, mereka berdua ini memakan alat vital si Brandes. Nah, ini kan sangat aneh. Si Brandes ini manusia normal menyerahkan diri untuk dipotong alat kemaluannya, dan setelah dipotong, Brandes sendiri ini juga bermaksud memakan alat vitalnya sendiri. Tapi ini gagal, terus dipotong. Karena gagal itu, si Meiwes ini akhirnya berinisiatif untuk menggoreng alat kemaluannya si Brandes. Dicampuri dengan beberapa bumbu seperti garam, merica, anggur, dan bawang. Karena terlalu lama menggorengnya, akhirnya gosong dan dilempar pada anjing dan dimakan oleh anjing. Setelah peristiwa itu si Meiwes ini sempat membaca buku selama kurang lebih 3 jam, sedangkan si Brandes yang mengeluarkan darah banyak itu berendam di bathtub di kamar mandinya Meiwes. Setelah kurang lebih 3 jam, Meiwes bermaksud melihat kondisi si Brandes dan terlihat bahwa Brandes ini sudah sangat lemah karena kehabisan darah. Lalu si Meiwes ini memutuskan untuk membunuh si Brandes dengan sebuah pisau. Dan akhirnya si Brandes ini mati. Lalu tubuhnya dipotong kecil-kecil, dikaitkan di pengait daging. Lalu si Meiwes ini memakannya sedikit demi sedikit, dan sisanya diletakkan di lemari pendingin selama kurang lebih 10 bulan. Dan si Meiwes sempat memakan kurang lebih 20 kilo daging manusia.
Pada Desember 2002, aksi si Mewes ini akhirnya terungkap karena ada seorang mahasiswa yang sempat melihat iklannya di internet dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Dan lalu pihak kepolisian menyelaraskan dengan informasi sebelumnya dari berita kehilangan keluarga si Brandes. Lalu akhirnya si Mewes ini ditangkap oleh kepolisian dan ya digerebek di rumahnya, ditemukan sisa-sisa potongan daging manusia beserta video yang berdurasi 2 jam tadi dijadikan alat bukti. Dan tahun 2002 akhirnya di sidang pertamanya si Mewes ini dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Akan tetapi pihak jaksa tidak puas terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Mewes, dan 2005 si jaksa mengajukan banding dan akhirnya si Mewes dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kan sangat beresiko seorang pembunuh yang mempunyai pemikiran dan perilaku aneh dipenjara hanya 8 tahun dikarenakan sudah mendapat izin dari korbannya untuk membunuh dirinya sendiri. Dan kalau di penjara 8 tahun dia dilepas, dia ini kan masih mempunyai rasa ingin tahu, ingin memakan daging yang lebih muda lagi katanya. Hanya dia di penjara seumur hidup. Oke, jika kalian suka video ini silahkan di like, dan jika ada ide atau saran-saran silahkan diketik di kolom komentar, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.